Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabar berita terbaru katanya Firly Bahuri hilang kontak. Diduga ada yang mengatakan kabur ya. Di tengah-tengah KPK hari ini begitu kan ya. Pemeriksaan pungli ya di tubuh KPK sendiri, bahwa lembaga KPK sendiri dari masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan, karena di dalamnya terjadi pungli, bahkan ya tidak ada tindakan-tindakan sama sekali dari pengawas mereka, dari pengawas KPK begitu. Mengapa? Ya setidaknya mereka dipecat. Kenapa hanya meminta maaf secara simbolis begitu kan? Ini kan kacau begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang pengacara ya dari Firly Bahuri mengaku hilang kontak ya dengan Firly ya sejak mangkir di kepolisian, maka ini tanda-tanda jangan-jangan ya sama nasibnya dengan Harun Masiku, kabur begitu kan ya. Banyak sekali ini dikritik habis-habisan oleh oleh dari netizen di situ begitu kan. Kenapa kok kabur? Jangan-jangan mereka ada yang mengatakan takut dan sebagainya begitu kan. Tapi saya nggak tahu apa maksud dari ini semua. Jangan-jangan kalau memang dia kabur begitu kan ya, maka yang terjadi justru menurut saya pribadi memperburuk suasana dari seorang Firly Bahuri sendiri begitu. Karena apa? Karena nampaknya hari ini masyarakat sudah melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini dari Novel Baswedan. Sudah saya duga kalau tidak segera ditahan, Firly akan kabur. Ya, wah, masalah ya, feeling Bang Novel ya masih tajam ya. Kaburlah ya, mosok enggak katanya begitu kan. Bergurulah kepada Harun Masiku. Ya, jangan-jangan hanya spontanitas, hanya gimmick ya. Mungkin hanya ada penghalang dan sebagainya begitu kan ya. Dipanggil markir dan sebagainya. Ini apa coba? Seolah-olah mereka tidak patuh terkait dengan hukum yang ada. Kalau mereka tidak salah ya hadir aja di situ dong begitu kan ya, dengan gentle begitu kan. Masa nangkap orang dia berani kok begitu kan ya, ketika diperiksa dirinya tidak berani. Ini gimana logikanya begitu? Artinya apa? Artinya selama ini masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terkait dengan adanya ya KPK yang kemudian sudah berapa orang begitu kan yang kemudian kena kena indikasi-indikasi melanggar kode etik dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan satu sih kalau menurut saya pribadi ini kacau begitu. Firly Bahuri saja sekarang ini ya, walaupun mereka mantan ketua ex KPK di situ begitu, saya kira kalau tidak ada kalau tidak ada keterlibatan di situ, kalau tidak salah misalnya, ya ngapain kita harus hilang kontak sana sini? Jangan-jangan sudah kabur begitu kan? Sudah saya duga Indonesia yang gini-gini aja sampai datang suatu bangsa untuk menaklukkan Nusantara. Sebenarnya bukan kabur, tapi dibiarkan untuk kabur. Indikasi sudah sangat jelas dan tidak ditahan, hanya saja status tersangka. Jadi sampai hari ini siapalah yang kuat di Indonesia, dia akan lolos begitu kan. Ya, tapi negara demokrasi, sistemnya negara demokrasi, tapi prakteknya lebih dari otoriter begitu kan. Kenapa? Kalau yang salah tidak dihukum, ya yang benar dihukum begitu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Ini sebagai kritikan kepada penegak hukum siapapun begitu kan ya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar begitu kan ya. Karena apa? Kalau memang Firly Bahuri benar, silakan nggak usah diurus-urus lagi. Kalau memang salah, silakan urus begitu kan. Biar cepat selesai negara kita. Kapan mau maju begitu? Sudah berapa bulan ini begitu kan ya. Maka saya pribadi berasumsi ya seperti itu begitu. Maka banyak sekali yang kemudian komentar-komentar netizen begitu kan, dan bahkan dalam berita yang ada yang mengspekulasi bahwa Firly Bahuri katanya sudah tidak lagi di Indonesia. Ada yang mengatakan hilang kontak, ada yang mengatakan kabur dan sebagainya. Mari kita baca. Kuasa hukum mantan ya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri, Fahri Bahmid ya, mengaku tidak mengetahui perkembangan terkait ya kliennya. Diketahui mantan Ketua KPK itu mangkir ya
dari pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Bahkan lost kontak sampai hari ini. Saya tidak tahu perkembangan terkini begitu karena sampai saat ini tidak ada informasi dari beliau tentang langkah-langkah hukum apa yang akan kita ambil. Kelanjutannya bagaimana itu sampai saat ini tidak ada kata tutur Firly. Bahkan satu sisi mengatakan menurut Firly kliennya sulit dihubungi dan belum ada respon hingga saat ini. Kenapa begitu? Jangan-jangan mau kabur begitu kan? Kalau mereka mau kabur jelas ya sudah meniru rekam jejak Harun Masiku begitu. Tapi sepandai-pandainya begitu kan ya, manusia itu kabur sana sini begitu suatu saat nanti pasti akan ketangkap kok begitu kan. Bahkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau Firly Bahuri kembali mangkir ya dari pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, bahwa pemeriksaan tersebut ya harusnya berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Bahkan ya Firly ya tidak hadir katanya begitu kan ya, meskipun demikian tidak menjelaskan lebih jelas alasannya mantan komisi anti rasuah itu tidak hadir dalam pemeriksaan ini. Bahkan ya untuk langkah ke depan juga tidak disebutkan olehnya. Wow. Sudah jelas-jelas mereka begitu kan, ada nuansa-nuansa yang ingin ya tidak mau disalahkan begitu kan. Kalau memang hukumnya seperti itu ya kita ikut aturan aja begitu kan. Ini karena negara demokrasi begitu kan ya. Ketika ada orang ditangkap atau OTT KPK, Firly Bahuri begitu pedenya menyiarkan itu begitu. Tapi ketika dirinya bermasalah, ya mereka agak takut di situ. Ada apa begitu kan? Nah, ini yang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK selama ini begitu kan ya. Kalau semuanya dari ini dilakukan, maka saya kira ada nuansa-nuansa yang politis begitu, bisa saja seperti itu begitu. Maka jalan satu-satunya menurut saya pribadi harus diperiksa, semuanya harus diperiksa begitu kan, biar ada titik temu di situ begitu kan. Siapa mereka yang bermain, terus kemudian siapa yang kemudian pemerasan dan sebagainya begitu kan. Langkah ini menurut saya pribadi begitu kan agak gimana begitu. Setidaknya ini Firly Bahuri kalau memang tidak salah ya lawan mereka begitu kan ya, dengan adanya data-data yang ada. Lawan mereka, tidak hanya semakin mereka mangkir, mereka semakin diduga kuat bahwa ada dugaan-dugaan nuansa yang kemudian pemerasan begitu kan. Bahkan ini desakan penahanan Firly Bahuri usai jadi tersangka pemerasan. Alurnya sudah jelas mereka begitu kan, siapa yang dihadapi oleh Firly Bahuri. Maka jalan satu-satunya adalah bukan soal nebeng sana sini ingin lolos begitu kan, tapi negara hukum harus dipastikan seadil-adilnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.